Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita bertemu kembali masih pada mata kuliah profesi keguruan. Bagaimana kabarnya semua teman-teman mahasiswa? Mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan profesi keguruan. Tidak terasa hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-6. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komitmen guru profesional. Pada pertemuan ini teman-teman mahasiswa akan diajak untuk memahami citra guru profesional dengan membahas komitmen guru profesional, macam-macam komitmen guru, dan ciri-ciri komitmen guru profesional. Tugas dan tanggung jawab sebagai guru sangat kompleks dan menuntut pelibatan tenaga, pemikiran, dan juga perasaan atau komitmen. Materi komitmen guru yang profesional terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian komitmen guru, macam-macam komitmen guru yang profesional, kemudian yang ketiga, ciri-ciri komitmen guru profesional. Pengertian komitmen guru. Komitmen guru profesional adalah suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab dan sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di dalam komitmen tersebut terdapat beberapa unsur, antara lain adanya kemampuan memahami diri dan tugasnya, pancaran sikap batin, kekuatan dari luar, dan tanggap terhadap perubahan. Unsur-unsur inilah yang melahirkan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi komitmen seseorang, sehingga tugas tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan. Macam-macam komitmen guru profesional. Ada 4 jenis komitmen guru. Yang pertama, komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial. Yang kedua, komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah. Yang ketiga, komitmen terhadap siswa sebagai individu yang unik. Kemudian, yang keempat, komitmen untuk menciptakan pengajaran bermutu. Untuk lebih jelasnya, keempat macam komitmen tersebut di atas akan dijelaskan sebagai berikut. Komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Lembaga sosial formal tersebut bisa disebut sebagai suatu organisasi, yaitu terikat pada tata aturan formal, memiliki program dan target atau sasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan, penyelenggaraan atau pengelolaan yang resmi. Karena itu, fungsi sekolah terikat kepada target dan sasaran-sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai pendidikan yang bersifat formal, sekolah di dalam melaksanakan fungsi pendidikan didasari oleh asas tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional, yaitu tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan. Peran sekolah melalui kurikulum antara lain, yang pertama, anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan karyawan. Yang kedua, anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah. Guru yang mempunyai komitmen ini menyiapkan banyak waktu untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran seperti perancangan pengajaran, pengelolaan pembelajaran,
dan senantiasa berpikir tentang cara untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa dan siswi. Tugas guru terkait dengan komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah antara lain. Yang pertama, guru sebagai perancang pembelajaran. Guru dituntut berperan aktif dalam merencanakan proses belajar mengajar dengan memperhatikan berbagai komponen dalam sistem pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Yang ketiga, guru sebagai pengarah pembelajaran. Guru hendaknya berusaha menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dalam hubungan ini, guru mempunyai fungsi sebagai motivator dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, guru sebagai pelaksana kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang akan didapat oleh peserta didik selama ia mengikuti proses pendidikan. Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Artinya, guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang dalam suatu kurikulum resmi. Peranan guru secara aktif dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam perencanaan kurikulum. Yang kedua, dalam pelaksanaan di lapangan. Dan yang ketiga, dalam proses penilaian. Kemudian yang keempat, pengadministrasian. Dan yang kelima, perubahan kurikulum. Selanjutnya yang kelima adalah guru sebagai evaluator. Tujuan utama penilaian adalah untuk melihat tingkat keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Di samping itu, untuk mengetahui kedudukan peserta didik di dalam kelas atau kelompoknya dalam menjalankan fungsinya sebagai penilai hasil belajar peserta didik, guru hendaknya secara terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh dari evaluasi ini akan menjadi umpan balik terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, komitmen terhadap pelajar sebagai individu yang unik. Berikut ini adalah beberapa perbedaan yang prinsip dari siswa dan siswi yang harus diketahui oleh guru sebagai landasan membangun komitmen kesadaran bahwa pelajar sebagai individu yang unik. Yang pertama, perbedaan dalam latar belakang rumah. Hal ini yang termasuk di dalamnya adalah rumah yang kaya dan rumah yang miskin. Latar belakang keluarga yang kaya atau miskin. Kemudian rumah yang banyak yang dapat dikerjakan dan dilihat, dan rumah yang jauh lebih sedikit hal-hal yang menstimulasi anak. Kemudian ada bahasa-bahasa yang berbeda dipergunakan di rumah. Selanjutnya, pekerjaan yang dikerjakan orang tua. Yang kedua, perbedaan dalam kesehatan dan nutrisi. Hal ini berkaitan dengan tinggi dan berat badan anak, energi anak, dan kesiagaan umum sering dikaitkan dengan makanan yang mereka makan. Kemudian, catatan tentang penyakit anak, berapa sering mereka tidak masuk sekolah. Selanjutnya, kesehatan emosional anak, apakah mereka bahagia dan dapat bergaul dengan yang lainnya, atau apakah mereka menunjukkan tanda-tanda bahaya, ketidakbahagiaan, atau kurang minat, terlalu diam, dan terlalu agresif. Selanjutnya, penglihatan dan pendengaran anak. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam kemampuan di sekolah. Ini meliputi sejumlah aspek yang berlainan. Misalnya, perkembangan pengetahuan dan keterampilan anak, khususnya dalam mata-mata pelajaran dasar seperti bahasa dan angket. Kemudian, perkembangan pemahaman anak, khususnya kemampuan mereka untuk memahami ide-ide abstrak. Kemudian,
ada juga perkembangan minat anak pada subjek-subjek estetis seperti seni dan musik. Yang keempat, perbedaan-perbedaan dalam minat, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dengan mengetahui minat anak-anak, guru dapat belajar bagaimana menyajikan pelajaran, sehingga dapat lebih diminati dan bermakna bagi anak. Dengan cara ini, anak-anak lebih cenderung mengarahkan semua perhatiannya dan upayanya pada pekerjaannya. Komitmen untuk menciptakan pengajaran yang bermutu. Seorang guru senantiasa merespon perubahan-perubahan dan pengetahuan baru dan terkini, serta menggabungkan ide-ide baru tersebut dalam implementasi kurikulum di kelas, sehingga pembelajaran menjadi bermutu. Mutu pembelajaran atau mutu pendidikan akan dapat dicapai jika guru memahami apa kebutuhan siswa dan apa yang dipersiapkan oleh guru, seperti kemampuan guru menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan adalah upaya yang sangat positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Pembelajaran aktif dan menyenangkan. Untuk menciptakan suasana kelas yang menjadi menarik, ada beberapa kiat yang dapat diterapkan oleh guru. Yang pertama, menjadikan pertemuan awal bukan untuk memulai materi, tetapi berusaha untuk membuat hubungan emosional yang kuat dengan siswa. Yang kedua, guru kemudian berusaha untuk memaksimalkan fungsi kelas, berusaha memanfaatkan beberapa bagian yang ada di dalam kelas dan di luar kelas sebagai mediator, bahkan sebagai sumber belajar bagi siswa. Yang ketiga, guru harus melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan cara berusaha masuk ke dalam dunia siswa, berkomunikasi dengan bahasa mereka, mencoba memberi respon positif terhadap hobi mereka, membuat cerita dari dunia mereka. Ada 3 hal yang perlu diupayakan guru untuk menciptakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan. Yang pertama, kenalilah dan bantulah anak-anak yang kurang terlibat dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, siapkanlah siswa dan siswi secara tepat. Kemudian, yang ketiga, sesuaikan pengajaran dengan kebutuhan-kebutuhan individual siswa dan siswi. Keterampilan dasar mengajar. Beberapa keterampilan dasar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan mengelola kelas. 6, keterampilan mengadakan variasi. Ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil. Yang terakhir adalah ciri-ciri komitmen guru profesional. Ciri-ciri komitmen guru profesional antara lain, yang pertama, tingginya perhatian terhadap siswanya. Yang kedua, banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga, banyak bekerja untuk kepentingan orang lain. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, membahas tentang komitmen guru profesional. Dan kita masih akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, masih pada mata kuliah profesi keguruan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.